Perkenalkanlah saya Pratiwi Yusuf, ahli gizi dari RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang diet hemodialisa yang dipergunakan untuk pasien-pasien yang akan menjalani proses hemodialisa di RSUD Kabupaten Wonogiri. Sedikit ulasan tentang ginjal, kita perkenalkan dulu. Ginjal adalah salah satu organ di dalam tubuh yang terletak di rongga perut sebelah bagian atas yang terdiri dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Adapun kegunaan dari fungsi utama ginjal ada 4 macam. Yang pertama adalah kegunaan fungsi regulasi. Pada fungsi regulasi ini ada 4 kemampuan ginjal, yaitu yang pertama adalah untuk mengatur jumlah dan konsentrasi elektrolit. Yang kedua adalah mengatur tingkat keasaman darah. Yang ketiga adalah mengatur volume plasma darah. Dan yang keempat adalah mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Yang kedua adalah fungsi ekskresi. Pada fungsi ini, ginjal akan membuang produk hasil sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui urin atau air kencing. Yang ketiga adalah fungsi hormonal. Pada fungsi ini, ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian fungsi yang kedua adalah menghasilkan hormon renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi metabolik. Pada fungsi ini, ginjal akan mengeluarkan hormon kalsitriol yang akan membantu mengaktifasi vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif. Penurunan fungsi ginjal ini dapat terjadi dan biasanya tidak disertai gejala yang dapat dirasakan. Akan tetapi pada penurunan fungsi ginjal sampai 15%, gejala-gejala ini akan muncul secara signifikan dan dapat dirasakan oleh tubuh kita. Kerusakan pada ginjal ini akan mengakibatkan perluasan tingkat kerusakan apabila tidak ditangani secara dini, dan sifat kerusakan ini adalah tidak dapat pulih kembali atau irreversible. Salah satu tindakan pengganti agar kerusakan ginjal ini tidak menjadi lebih parah diperlukan tindakan hemodialisis. Pada tindakan ini berfungsi untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah rusak tadi. Fungsi ginjal digantikan oleh mesin, dan fungsi mesin adalah untuk penyaringan racun-racun hasil sisa metabolisme dalam tubuh, sekaligus upaya untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Kemudian pada fase-fase selanjutnya ada beberapa masalah gizi terkait dengan tindakan hemodialisa. Masalah gizi yang sering timbul antara lain adalah beberapa zat makanan itu larut dalam larutan dialisa. Yang kedua adalah kurangnya asupan makan akibat gejala seperti kurangnya nafsu makan, mual, dan muntah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan upaya intervensi gizi dari para pasien untuk melakukan konsultasi dengan nutrisionis atau ahli gizi agar masalah gizi yang ada bisa diminimalisir. Tujuan diberikannya diet hemodialisa ini adalah yang pertama, untuk memperbaiki dan mempertahankan status gizi agar menjadi lebih optimal. Yang kedua adalah mencegah kehilangan protein selama proses dialisis dan agar akumulasi sisa metabolisme tidak menjadi berlebihan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Prinsip diet hemodialisa adalah yang pertama, asupan kalori harus cukup. Hal ini untuk bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Kedua, protein diberikan lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dan mengganti kehilangan protein selama dialisis. Sekurang-kurangnya 50%
protein diambilkan dari protein hewani, karena pada protein hewani kandungan asam amino esensialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Kemudian yang ketiga, lemak diberikan cukup. Yang keempat, garam dan kalium itu disesuaikan dengan jumlah urin yang keluar selama 24 jam. Kemudian pemberian natrium maksimal diberikan 5 gram dalam 1 hari. Kemudian yang keenam, cairan itu disesuaikan dengan urin yang keluar selama 24 jam ditambahkan dengan 500 cc air yang keluar lewat keringat dan pernafasan. Bahan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita hemodialisis untuk sumber energi seperti nasi, lontong, bihun, tepung-tepungan, sirup, dan madu. Kemudian untuk kandungan protein, dipilih yang bernilai biologis tinggi seperti daging, susu, ikan, dan ayam dalam jumlah yang sudah ditentukan. Untuk sumber vitamin dan mineral, pilihlah sayur dan buah yang rendah kalium seperti apel hijau, belimbing, anggur, sawo, brokoli, terong, wortel, dan labu siam. Untuk makanan yang tidak diperbolehkan, yang pertama adalah sumber protein nabati. Ini berupa kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Kemudian yang sumber vitamin dan mineral, ini yang tidak diperbolehkan adalah sayur dan buah dengan kalium yang tinggi seperti pisang, jeruk, alpukat, bayam, buncis, kol, dan tauge. Kemudian makanan yang diawetkan seperti sarden, kornet, sosis, nugget, dan makanan yang diawetkan dengan kandungan natrium yang tinggi. Kemudian yang keempat, makanan yang kaya akan fosfat, yang tinggi akan fosfat seperti susu dan hasil olahannya. Beberapa tips yang bisa dipergunakan untuk diet hemodialisa. Yang pertama, cara memasak yang dianjurkan adalah dalam bentuk kering seperti ditumis, dikukus, ataupun dipanggang. Kemudian yang kedua, apabila pasien tersebut harus melakukan pembatasan terhadap garam, maka gunakanlah bumbu-bumbu dapur yang lain agar bisa menambah rasa dan aroma. Kemudian yang ketiga, cara mengulangi kalium pada sayur dan buah, yaitu dengan cara pemotongan pada sayur dan buah, kemudian perendaman sayur dan buah selama kurang lebih 2 jam pada air yang hangat, dan kemudian ditiriskan dan kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga, cara untuk mengurangi kontrol haus adalah yang pertama, mengurangi makanan asin. Yang kedua, minum perlahan dengan gelas yang kecil. Yang ketiga adalah minum dingin atau meminum dengan es batu yang berukuran kecil, kemudian dikunyah perlahan agar rasa haus itu menjadi hilang. Demikian materi edukasi diet hemodialisa telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak yang menjalani proses hemodialisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.